seluruh ketua dan sekretaris DPC Laki se-Kalimantan Barat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para keluarganya. Ini jangan main-main, beliau hadir ini langsung perintah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Jadi mewakili Kejati beliau ini. Hormat yang dibanggakan rekan-rekan seperjuangan yang semua berbahagia. Ada dari DPT, ada koordinator kecamatan, ada koordinator desa, dan pengurus DPD Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana pada pagi hari ini selamat dan salam keluarga bersama sahabatnya. Saya harap dengan rekan-rekan hari ini kita lihat santai ya, jangan terlalu kaku, belajar menghadiri beberapa kegiatan ini dengan santai, rileks, anggap saja orang ahli. Dan ini sudah menjadi orang-orang hebat. Nah, itu pertanyaan yang pertama, kita lihat di sekeliling kita, di depan kita, tidak ada pejabat yang semudah. Kenapa? Karena 16 tahun Laki itu berdiri, saya sebagai pendiri, ketua umum itu belum pernah menyentuh APBD dan APBD. Ini DPP loh, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Barat. Kalau yang lain memang kita tidak pernah perhatikan, itu urusan masing-masing daerah. Tapi khususnya yang saya bilang katakan bahwa DPP, DPD itu belum pernah disentuh dan tidak pernah memang pernah kita mohon untuk mendapatkan APBN 16 tahun. Tapi ternyata kenapa? Hebat lagi. Kalau saudara lihat saat ini, Anda duduk di sini kursi, Anda duduk di meja, Anda pakai gedung ini, Anda pakai fasilitas ini, Anda pakai infobus ini, Anda lihat itu tempat santai, tempat posko, kantor, nggak ada satupun dari APBD. Tapi semua dari pemerintah. Saya bukan bangga, saya 16 tahun. Kalau saya mau jadi orang kaya raya, nggak peduli dengan laki ini, saya tidak kaya raya. Kenapa? Saya setiap tahun harus keluarkan uang. Acara rakernas setiap tahun selama 16 tahun Pak. Tidak pernah disentuh APBD, tidak pernah sentuh APBD. Semua saya keluarkan dari kocek pribadi sendiri. Artinya saya bukan bicara soal saya ini orang apa namanya? Yang orang ada duit, ada apa? Bukan, saya juga tidak peduli, tapi karena ada rasa kepedulian saya dengan NKRI, rasa cinta saya dengan negara Indonesia, rasa cinta kepada kalian semua. Saya kepingin Anda itu bahagia, sejahtera, hebat di Indonesia ini, tanpa mengemis dengan siapa-siapapun. Kalau saya sekarang mengemis kepada pemerintah melalui APBD, saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Apa itu urusan? Kok sekarang saya bebas untuk bicara? Karena tidak ada terikat. Saya hanya bermitra dengan kejaksaan, dengan polisi dalam rangka apa? Kemitraan penegakan hukum, pencegah korupsi,
pemberantasan korupsi enak. Jadi kita bisa bersinergi di dalam menyusun suatu program. Termasuk program hari ini merupakan sinergisitas antara lagi dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda Kalimantan Barat. Apa acara hari ini? Lihat baca tema kita ini. Peningkatan, penguatan wawasan berinvestigasi menuju profesionalisme SDM lagi. Bayangkan, kita kerja nasional itu menyusun program, mendiskusikan pokok-pokok masalah. Tapi hari ini tidak. Anda seperti ilmu hari ini. Jangan Anda hanya bisa memakai baju merah putih, pakai topi, pakai lentana, tapi Anda buta dengan masalah hukum. Malu kita. Makanya hari ini saya kasih waktu dari jam 9 sampai jam 3 bertanya, jangan malu-malu. Bertanya. Saya ada mendampingi Pak Yep. Saya bisa berkolaborasi ilmu tentang undang-undang tindak pidana korupsi. Yang penting pertanyaan Anda jelas. Nama saya panjangnya itu Yanto Ero Bego. Saya minta maaf ke Pak Burhanuddin. Jadi karena saking panjang saya tersebut tadi, singkat kadang pun di kantor saya dipanggil begitu, Bu. Bukan salah mak saya. Jadi saya salut apa diungkapkan oleh Ketua DPD lagi 16 tahun berusaha. Dan yang kedua, ada warisan yang dia tinggalkan. Pesan dalam proses itu adalah malu bertanya sesat di jalan. Tadi kepada Bapak belakang tadi Ketua apa? Nah, sebenarnya kalau saya baca, kita semua di sini relawan yang bergerak di lapangan, tapi satu sama lain harus terhubung dan punya rencana. Ya kan? Relawan yang bergerak. Jadi kalau contohnya relawan yang bergerak dari atas ke bawah, dia mau pakai seperti agen, nyamar, begini, itu mesti. Jadi kalau kami itu memang ada petugas lapangan, Pak. Kok mungkin di APH lain dari petugas lapangan. Nah, dia siap bersedia. Kadang dia dengan seorang pemiskun, dia harus punya tujuannya, tujuan organisasi, bukan tujuan pribadi. Tujuan kita bicarakan. Itulah yang sekarang disebut dengan integritas. Jadi tidak semua orang di bawah, semuanya ke atas. Kalau begitu menyalahi hukum Tuhan kan akhirnya. Harus ada siap untuk berdiri di bawah. Nanti kalau dari ini semua fakta-fakta, misalnya terkait dengan itu benar, sampaikan ke atas, didiskusikan, jadilah itu sebagai peristiwa, bukan fakta. Fakta itu kalau sudah ada di pengadilan. Contoh fakta, keterangan saksi ini, itu jadi fakta. Digabungkan misalnya dengan alat bukti lain. Sebentar saya bicara. Selanjutnya terjadi suatu peristiwa. Mungkin ini berkait. Terus, nah kita bicara di sini alat bukti tidak pidana. Tidak ada terbentur dari kami sebagai kontrol sosial di lapangan mengadukan kepada aparat penegak hukum. Mohon penjelasannya Pak, supaya kami di Laki ini tidak gagal paham dalam mengungkap kasus dan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum. Sekian dan terima kasih. Baik, lanjut kepada Kuburaya. Jadi Jafar, Ketua Laki Kuburaya. Ya, saya menyampaikan dengan hormat Pak Kejaksaan Tinggi atau mewakili, dan juga yang terhormat Pak Ketum saya yang terhormat, dan masalah ini izin perusahaan yang tak pernah, dan bukan tak pernah, ada juga yang tersangkut masalah pajak izin tempat, Pak. Itu ada kita dapatkan informasi, tapi hanya secara lisan, tapi kita agak sulit untuk mendapatkan datanya, Pak. Gimana saya supaya bisa kita mendapatkan data? Itu aja, Pak, dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Herwanti dari DPC Kuburaya. Jadi beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi berkenaan dengan masalah investigasi di lapangan. Yang pertama, masalah investigasi, Pak.
Jadi kalau bicara masalah investigasi, unsur korupsi itu jelas-jelas adalah merugikan keuangan negara. Nah, dalam menginvestigasi, kalau di Laskar Anti Korupsi ini, tentu data-data ini kan harus kita miliki, Pak. Terutama kalau ingin mengetahui kerugian negara itu di BPK. Nah, biasanya kalau organisasi apapun, termasuk kita, agak sulit itu. Biasa kalau mau minta data dari BPK, karena itu fakta, Pak. Faktualnya ada di BPK. Nah, kalau ada unsur kerugian, disitulah kita bisa mengetahui bahwasanya ada pekerjaan ataupun ada unsur-unsur yang berkenaan dengan masalah korupsi itu ada di kerugian negara itu ikut yang ada di BPK. Nah, terus kedua, untuk menindaklanjuti daripada investigasi ini supaya kita bisa bekerja sama dengan unsur-unsur pemerintah, kepolisian dan kejaksaan ini supaya kita bisa tembus ke sana, itu apa yang kita butuhkan begitu. Nah, kita kalau umpamanya berbicara masalah kuat tadi yang Bapak bicarakan di pasal 184, 5 alat bukti itu memang salah satunya itu memang data. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa tembus dan bisa memiliki data tersebut. Biasanya mereka punya SOP juga, Pak. Ada hal tertentu yang bersifat negara itu tidak boleh diketahui oleh orang banyak begitu. Nah, kami meminta saya langsung aja, Pak. Saya ingin tanyakan nih, kalau nama saya Haji Islam dari Kuburaya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa yang untuk swasta ini, Pak? Jadi di daerah saya ini ada pabrik sawit, Pak, tapi sangat merugikan masyarakat, terutama untuk jalannya gitu, Pak. Jadi selama ini dia janji-janji ke masyarakat jalan akan dibetulin, tapi tidak pernah itu. Kemudian yang ngurus jalan itu kalau sudah dipanggil orang pabrik udah senyap gitu aja, Pak. Dan pemerintah pun tidak akan mau membangun jalan itu karena melewatin jalan masyarakat itu, Pak. Apakah yang saya tanyakan, apakah bisa Laskar Laki ini bisa terjun ke situ, Pak, untuk membantu masyarakat, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengawasan dana desa, pertama kesulitannya dalam minta data, dana desa itu ya, Pak. Unsur yang bisa menjerat seseorang dalam suatu kasus menurut undang-undang yang berlaku dari hasil investigasi di lapangan yang secara profesionalisme, ya, pertanyaannya, langkah konkret apa yang harus kami dapatkan dari investigasi yang profesional tadi? Ada banyak, Pak, yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asin, Ketua DPC lagi kita, Pak, tentang barang jasa melapor ada tindak korupsi di lapangan. Rupanya terdapat ada kerjasama KPH dengan APIP. Jadi kita kalau kita lihat tindak pidana korupsi ini, saya juga sempat sampai berpikir lebih jauh. Apakah sistem kita yang rusak, manusia kita yang rusak, atau anggaran kita yang rusak? Nah, kayak pernah kusut ini kan sekali. Bukan malah kita naik peringkat kita, jauh turun. Nah, dalam hal ini biasanya, ya dulu bahasa Latin saya ingat, hukum itu adalah benteng terakhir, bukan restoratif justice loh. Restoratif justice itu pidana umum, misalnya anak dengan anak. Mungkin lembaga perlindungan saksi korban maupun perlindungan perempuan dan anak memikirkan masa depan yang akan dijalani anak ini. Nah, jadi hukum itu jalan terakhir, Pak. Makanya dalam hal ini itu sudah diatur oleh Kemendagri. Artinya itulah kemarin memang sempat disinggung gubernur. Artinya dibuat MOU
duluan apit aparat pengawasan internal, aparat pengawasan internal pemerintahan. Dia bisa balikkan nggak? Sama dengan BPK 60 hari. Gitu loh Pak. Jadi kalau kita makanya kalau kita pikir agak lebih luas ya Pak, rumah pasti ngomel. Masuk tanah, overload semua. Jika orang itu berguna, pelajaran, orang senang kalau di dalam sel makan, tidur,